Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noridwan. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah konsep dasar IPA oleh dosen pengampu Pak Sudarto. Kelistrikan. Listrik berawal dari sesuatu yang disebut molekul. Molekul merupakan bagian-bagian yang sangat kecil dari suatu benda. Kemudian molekul tersebut dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang disebut dengan atom. Atom mempunyai satu inti yang biasa disebut proton. Proton mempunyai listrik yang bermuatan positif. Kemudian dalam keadaan diam, proton tersebut dikelilingi oleh satu ataupun beberapa benda yang sangat kecil yang disebut dengan elektron. Arus adalah banyaknya jumlah muatan yang melintasi suatu luasan penampang dalam satuan waktu. Arus listrik berlawanan searah dengan arah pergerakan muatan negatif dan searah dengan arah pergerakan muatan positif. Rapat arus listrik merupakan suatu besarnya arus listrik pada tiap-tiap milimeter pangkat 2 luas penampang kawat. Adapun jenis arus listrik yaitu arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Arus listrik searah merupakan arus listrik yang mengalir atau berjalan dengan arah dan besar yang konstan atau tetap. Sedangkan arus listrik bolak-balik merupakan arus yang secara periodik selalu berubah-ubah arahnya maupun besarnya. Kemudian reaksi yang diakibatkan oleh aliran listrik yaitu reaksi panas, yaitu arus listrik selalu memanasi penghantarnya. Reaksi cahaya, yaitu pada lampu pijar, reaksi panas arus listrik mengakibatkan kawat membara dan dengan demikian menjadi bersinar. Artinya, sebagai efek samping dari cahaya, reaksi kemagnetan yaitu arus listrik selalu membangkitkan medan magnet. Reaksi kimia listrik yaitu arus listrik menguraikan zat cair yang bersifat penghantar, serta reaksi pada makhluk hidup yaitu dengan persyaratan tertentu. Misalkan seseorang menyentuh dua buah penghantar listrik tanpa isolasi, maka arus dapat mengalir melalui tubuh manusia. Arus listrik tersebut membangkitkan bahkan menimbulkan sentakan ataupun sengatan. Kemudian energi listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu arus lemah dan arus kuat. Kemudian energi listrik memiliki kelebihan atau keunggulan, yaitu mudah dan cepat untuk disalurkan pada jarak yang berjauhan. Kemudian mudah didistribusikan untuk daerah yang luas. Kemudian mudah untuk diubah ke energi lain, serta lebih ramah lingkungan. Kemudian energi listrik dapat dikonversi ke beberapa energi lain, yaitu suhu, mekanik, cahaya, suara, dan kombinasi. Kemudian kita beralih ke kemagnetan. Magnet sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno dan Cina kuno yang biasa dikenal dengan besi berani. Kemagnetan berarti sifat tarikan magnet kepada benda lain. Kemudian terdapat tiga jenis benda berdasarkan sifat kemagnetannya, yaitu ferromagnetik yang merupakan suatu benda yang ditarik kuat oleh magnet seperti baja, besi, dan nikel. Paramagnetik merupakan suatu benda yang ditarik lemah oleh suatu magnet seperti aluminium, magnesium. Sedangkan diamagnetik merupakan benda yang tidak dapat ditarik oleh suatu magnet seperti perak, emas, dan tembaga. Kemudian bahan magnet kuat. Bahan magnet kuat merupakan bahan yang sulit untuk dijadikan suatu magnet.
Akan tetapi, ketika sudah menjadi suatu magnet, bahan tersebut mampu untuk dapat menyimpan sifat kemagnetannya dalam waktu yang lama, seperti baja. Kemudian, bahan magnet lemah merupakan bahan yang mudah untuk dijadikan sebuah magnet, serta jika sudah menjadi sebuah magnet, sulit atau susah untuk menyimpan sifat kemagnetannya dalam waktu yang lama seperti besi. Kutub selatan dan kutub utara memiliki sifat, yaitu kutub yang senama akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub yang berbeda akan saling tarik-menarik. Kemudian terdapat beberapa macam cara membuat magnet, yaitu pertama, konduksi. Artinya, ketika benda bersentuhan dengan magnet, maka magnet-magnet elementernya akan berubah menjadi beraturan. Kedua, induksi. Induksi merupakan suatu magnet yang jika mendekatkan kepada benda yang akan dijadikan magnet, maka magnet-magnet elementernya akan berubah menjadi beraturan. Ketiga, menggosok merupakan satu magnet yang digosokkan kepada benda yang akan dijadikan magnet, maka dapat mengubah benda tersebut memiliki magnet-magnet elementernya menjadi beraturan, sehingga memiliki sifat magnet. Keempat, elektromagnetik, yang jika sebuah besi dililitkan dengan kawat yang memiliki aliran listrik, maka besi tersebut dapat memiliki sifat magnet. Kemudian, sifat magnet tersebut akan hilang jika arus listrik yang ada diputuskan. Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu benda dapat mengalami kehilangan sifat magnetnya, yaitu seperti dipanaskan, dibanting atau dipukul, serta didekatkan atau dialirkan kepada suatu arus listrik bolak-balik. Kemudian, pada kutub magnet utara dan selatan tidak persis tepat pada kutub selatan dan utara bumi, akan tetapi agak menyimpang. Kutub magnet selatan terletak 1800 km dari kutub utara, tepatnya di wilayah Kanada Utara. Sedangkan kutub magnet bagian selatan terletak di wilayah Australia Selatan. Adapun ketidakcocokan antara orientasi jarum pada kompas dengan kutub utara bumi yang sebenarnya biasa dinamakan dengan deklinasi magnetik. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan dari saya tentang apa itu kelistrikan dan kemagnetan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.